Halo, selamat datang di channel saya, Guru Honor. Saya di sini akan memberikan materi tentang desain grafis percetakan. Jadi ini adalah pertemuan pertama kita di desain grafis percetakan dan juga pertemuan saya pertama bersama kalian di kelas 11. Memang saya dulu belum mengajar di kelas 10, jadi ini adalah pertemuan pertama kita. Jadi saya perkenalkan diri dulu, nama saya Ida Bagus Bowo Peniten. Saya akan mengajar kalian tentang desain grafis percetakan selama 1 tahun ke depan di kelas 11 ini. Jadi apa aja sih yang kita pelajari di desain grafis percetakan? Jadi namanya juga desain grafis percetakan, memang tidak jauh-jauh dari desain grafis, tetapi meskipun di sana kita juga belajar tentang fotografi nanti di semester 2. Jadi semester 1 kita itu belajar tentang dasar-dasar desain grafis. Jadi apa sih itu desain grafis? Apa sih itu nirmana dan lain sebagainya. Tapi biasanya untuk dasar-dasar ini sudah diajarkan di kelas 1, jadi tidak akan banyak saya ajarkan sekali lagi. Biasanya saya cuma berikan 1 kali pertemuan saja untuk dasar desain grafis ini. Lalu kita akan belajar tentang menerapkan tipografi sesuai dengan media. Jadi tipografi, mungkin kalian sudah diajari juga tentang teori tipografi di kelas 1. Nah di kelas 2 ini kita akan praktekkan nanti tipografi. Entah kita bisa gunakan media kertas atau kita langsung ke media aplikasi. Terus kita juga akan belajar tentang membuat sketsa. Jadi kita belajar sketsa itu kita cukup di kertas buku gambar saja atau kertas A4. Nanti kita buat sketsa, entah itu sketsa sebuah produk, sketsa sebuah kemasan, atau mungkin sketsa wajah bagi Anda yang memang mampu membuat sketsa wajah, ya silakan kita membuat sketsa wajah gitu. Habis itu kita akan masuk ke menggambar perspektif. Jadi untuk gambar perspektif itu adalah gambar yang memiliki titik hilang. Contohnya ada 2 titik hilang, jadi kita lihat dari sini dia dari kecil membesar atau dari besar mengecil. Itu adalah gambar perspektif, contohnya seperti ini. Terus kita juga belajar tentang menggabungkan teks ke dalam gambar berbasis vektor. Nah karena kita belajar menggabungkan teks dengan gambar berbasis vektor, di sini saya menggunakan aplikasi CorelDRAW. Kalau saya biasanya menggunakan CorelDRAW versi 17. Untuk spesifikasi minimum komputer yang diperlukan untuk aplikasi CorelDRAW itu biasanya memori RAM 2 GB, tapi recommended saya yang 4 GB ke atas. Lalu Anda juga menggunakan OS Windows 7 atau Windows 10 yang 64 bit. Lalu hard disk ya 500 GB ke atas, atau bisa juga menggunakan SSD. Untuk prosesor ya Core i3 ke atas. Jadi kalau memang belum memiliki perangkat seperti itu, jangan memaksakan diri. Kita juga sudah menyediakan perangkat komputer di sekolah. Nanti kita bisa gunakan perangkat di sekolah, karena kalian akan diberikan nanti jadwal praktek ke sekolah. Karena kita menggunakan alat, jadi tidak mungkin kita belajar jarak jauh. Jadi kita tetap akan praktek meskipun bersesi. Jadi kalian nanti dibagi sesi, akan diberikan jadwal untuk masuk ke sekolah. Jadi itu untungnya kita belajar online itu. Secara teoritis saya akan berikan dulu berupa video tutorial kepada kalian. Habis itu untuk prakteknya kita akan langsung ke sekolah. Jadi kalian sudah punya gambaran sebelum praktek di sekolah, gambarannya sudah ada, tinggal nanti saya ke sekolah ngambil komputer gambar ini. Tapi jika ada masalah, jika ada kendala, nanti saya akan tetap dampingi kalian di laboratorium komputer. Jadi tidak masalah. Untuk bertanya nanti nggak usah takut bertanya ke saya, Pak, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Silakan ditanyakan apa aja. Namanya juga kita masih proses belajar, jadi tidak ada istilah rasa malu untuk bertanya gitu. Nah di dalam materi vektor ini saya biasanya mengajarkan siswa dari dasar CorelDRAW. Jadi pengenalan CorelDRAW dulu, tools apa di CorelDRAW itu. Habis itu kita belajar membuat garis dulu, jadi membuat garis lurus. Lalu kita membuat garis melengkung. Gimana caranya garis lurus itu kita lengkungin. Lalu kita membuat sebuah objek, entah itu bintang, kotak, segitiga, dan lain sebagainya. Habis itu barulah kita masuk ke menggambar kartun. Jadi contohnya gambar-gambar kartun sederhana dulu, misalkan cara menggambar kartun Doraemon seperti apa, habis itu cara menggambar kartun Dragon Ball dan lain sebagainya. Nah setelah Anda menguasai teknik menggambar kartun, barulah kita akan masuk ke teknik menggambar wajah, jadi wajah orang. Jadi kita akan membuat vektor untuk wajah orang. Nanti untuk kakak kelas kalian itu biasanya saya sudah berikan project. Jadi biasanya dulu saya berikan proyek, Anda silakan menggambar wajah guru-guru SMK Wirabakti atau gambar wajah Anda sendiri, nanti dikumpul ke saya. Contohnya seperti ini.
seperti ini dan seperti ini. Jadi ada banyak sudah karya-karya kakak kelas kalian yang biasanya saya berikan berupa project. Lalu setelah itu barulah kita belajar tentang aplikasi bitmap. Nah, aplikasi bitmap tadi vektor dan bitmap ada dua gambar sebenarnya, gambar vektor dan gambar bitmap. Gambar vektor itu memiliki resolusi yang lebih besar daripada gambar bitmap gitu. Jadi kalau di zoom dia tidak pecah kalau gambar vektor. Kalau bitmap itu biasanya ada batas maksimumnya, dia kita zoom dia pecah gitu. Nah, untuk gambar bitmap itu kita memanipulasi sebuah foto. Saya biasanya menggunakan aplikasi Photoshop. Jadi aplikasi Photoshop, jadi komputer yang diperlukan juga tidak jauh beda dengan aplikasi yang kita gunakan untuk Corel Draw. Jadi seperti itu juga spesifikasi minimum komputernya. Lalu di Photoshop juga saya akan mengajarkan kalian tentang cara memanipulasi sebuah foto atau objek. Jadi misalkan fotonya saya itu nanti mukanya bisa dirubah menjadi orang lain, atau rambut saya bisa diwarnai menjadi merah dan lain sebagainya. Jadi namanya juga memanipulasi foto, jadi kita bisa merubah foto yang sudah jadi tersebut menjadi sesuatu yang berbeda seperti itu. Seharusnya kita merubahnya menjadi lebih bagus, jadi bukan hanya untuk jahil-jahil seperti itu. Jadi kita gunakan untuk mengubahnya lebih bagus, misalkan jerawatan untuk berubah menjadi lebih mulus. Orang yang nggak pakai lipstick, make up, kita bisa isikan make up dan lipstick gitu. Atau merubah bentuk, jadi bentuk misalkan ada teman yang tidak suka bentuk bibirnya terlalu tebal gitu, kita bisa tipisin di Photoshop gitu, dan lain sebagainya, bisa dirubah, ditirusin juga bisa. Meskipun sekarang itu ada banyak aplikasi handphone yang sudah menawarkan fasilitas-fasilitas yang sudah mudah, jadi tinggal diklik sudah ada makeupnya, klik sudah tirus dan lain sebagainya. Tapi tidak ada salahnya kita belajar menggunakan Photoshop gitu. Karena apa? Karena di Photoshop kita ditawarkan kebebasan, jadi kita bisa mengedit sesuka kita. Kalau di aplikasi biasanya dia sudah ditentukan template-templatenya, kita tidak bisa memanipulasi terlalu jauh gitu. Nah, itu materi yang saya akan ajarkan ke kalian di semester 1. Di semester 2 kita akan masuk ke materi tentang fotografi. Fotografi nanti yang pertama kan pasti saya akan ajarkan dulu jenis-jenis fotografi, apa itu fotografi dan lain sebagainya. Lalu kita menganalisa alat-alat apa sih yang diperlukan ketika kita melakukan atau membuat hasil karya fotografi gitu. Yang pasti kan ada kamera, ada peralatan tata cahaya dan lain sebagainya. Lalu setelah itu barulah kita membahas tentang kamera. Jadi saya akan mengajarkan kalian cara pengoperasian kamera. Kamera yang kita gunakan di sini adalah kamera DSLR. Nah, di sekolah sudah ada kamera, memang jumlahnya tidak cukup satu persatu, satu orang satu. Jadi kita nanti gantian menggunakan kamera itu DSLR. Kalau misalkan ada di antara kalian memiliki kamera DSLR, itu bisa dipakai atau bisa dibawa ke sekolah untuk kita praktek gitu. Lalu di materi fotografi ini saya akan mengajarkan kalian tentang angle kamera, habis itu cara pengaturan cahaya. Jadi pengaturan cahaya di kamera DSLR itu ada yang disebut dengan segitiga exposure. Jadi segitiga exposure itu terdiri dari ISO, shutter speed, sama aperture. Jadi ketiga kombinasi ini akan menghasilkan bertujuan untuk mengatur cahaya yang masuk ke dalam lensa kamera. Jadi akan menemukan posisi cahaya yang terbaik menurut kita. Tergantung nanti kita inginnya modenya seperti apa gitu. Meskipun di kamera DSLR juga ada mode otomatis, jadi kita bisa gunakan kalau kita masih pemula, tinggal kita modenya ke otomatis, auto gitu, tinggal dijepret, nanti si kamera yang menentukan dengan cahaya seperti ini apa yang harus dia naikin, apa yang harus dia turunin seperti itu. Lalu kita juga akan belajar tentang cara pengambilan foto, zooming dan panning. Jadi kalau zooming itu contohnya seperti ini, panning contohnya seperti ini. Nah, ini saya lakukan dulu bersama siswa-siswi kita di SMK Wirabakti. Mungkin saya suruh teman siswa-siswa untuk mengambil gambar satu persatu, nanti ada yang bagus, ada yang jelek. Tapi yang saya tampilkan ini biasanya ya cukup bagus lah ya, karena masih proses belajar juga. Selain panning sama zooming, kita juga akan belajar tentang blurring gitu. Jadi blurring mungkin Anda lebih kenal dengan istilah bokeh ya. Jadi bokeh itu yang seperti ini. Lalu kita juga menganalisa komposisi dalam pengambilan gambar. Jadi
komposisi itu adalah perpaduan antara gambar ini dengan gambar ini gitu. Jadi kalau kita ngambil gambar muka kita di backgroundnya seperti ini, bagusnya di sebelah kiri, pas sebelah kanan, atau di tengah-tengah, atau bagaimana, nanti kita akan atur. Jadi ada angle of view istilahnya. Kalau kita ingin menonjolkan mukanya si model, kita taruh di mana. Kalau kita ingin menonjolkan pemandangan yang bagus, itu kita taruh di modelnya di mana, kan begitu. Lalu setelah kita sudah menguasai semua ilmu fotografi tersebut, barulah kita akan membuat proyek karya fotografi, jadi karya seni fotografi. Jadi kalian bisa nanti membuat sebuah proyek karya seni. Nanti saya akan berikan tema, misalkan temanya adalah bersahabat dengan alam gitu. Anda buat karya fotografi yang mencerminkan misalkan siswa SMK bersahabat dengan alam gitu. Seperti apa nanti gitu. Karena biasanya dalam perlombaan fotografi memang diberikan sebuah tema, lalu kita menggambarkan tema tersebut dalam sebuah gambar foto gitu ya. Sebuah foto bisa mencerminkan sebuah tema tersebut gitu. Kalau lomba fotografi memang kita tidak diizinkan untuk melakukan editing dengan menggunakan aplikasi terlalu banyak, biasanya dibatasin editing apa aja yang boleh kita lakukan di aplikasi. Kadang-kadang memang tidak diizinkan menggunakan editing, cukup dengan menggunakan kamera saja gitu, karena namanya juga lomba fotografi, bukan lomba editing. Jadi kalau editing ya beda lagi penilaiannya. Nah, setelah Anda membuat sebuah karya seni fotografi, Anda akan saya ajak untuk membuat laporan karya seni tersebut. Jadi lapornya isinya apa ya? Gimana sih proses pembuatannya? Apa peralatan apa yang Anda gunakan? Teknik pengambilan gambar apa yang Anda pergunakan dalam proses pembuatan tersebut? Lalu apa sih kekurangan dan kelebihan hasil karya kalian tersebut? Nah, jadi nanti itu yang akan kita pelajari selama 1 tahun ke depan. Memang materinya cukup banyak, tapi itu kita bisa lalui dengan sangat menyenangkan karena memang sebagian besar ini nanti akan kita lakukan secara praktek gitu. Entah itu nanti di laboratorium komputer secara langsung, tapi secara bersesi ya. Semoga kita cepat bisa belajar seperti biasa lagi, supaya kita tidak perlu lagi mengatur sesi dan waktu juga nanti untuk praktek akan bisa lebih lama gitu. Jadi sekian dulu pertemuan kita yang pertama ini. Untuk nanti ketika ada tugas ataupun pengumuman-pengumuman lain, nanti saya akan bagikan di grup kelas dan juga di classroom saya. Nah, jika ada pertanyaan, silakan Anda tanyakan di kolom komentar, atau bisa di grup WA atau privat juga boleh ke saya, atau di grup classroom juga boleh. Jadi saya tidak masalah ketika ada siswa yang menanyakan tentang materi pelajaran ke WA saya secara pribadi, meskipun jam berapa. Kalau saya memang sempat, saya akan jawab. Tapi kalau memang saya waktu itu belum bisa menjawab, ya saya akan jawab nanti ketika saya sempat gitu. Sekian dulu pertemuan pertama kita, sampai ketemu lagi di pertemuan kedua, dan sampai jumpa.